Salam bahagia bagi kita semua. Kita kembali mempelajari matematika dengan materi adalah peluang. Dan pada video yang pertama ini, kita akan membahas ruang sampel dari kejadian, peluang kejadian, distribusi peluang, dan frekuensi harapan. Untuk tujuannya itu adalah menjelaskan pengertian ruang sampel dan kejadian, menentukan ruang sampel dan kejadian dari suatu percobaan, menjelaskan pengertian peluang suatu kejadian. Dengan topik ruang sampel suatu kejadian, peluang, distribusi peluang, dan frekuensi harapan. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah semua kejadian yang mungkin diperoleh pada suatu percobaan. Setiap anggota dari ruang sampel disebut titik sampel. Banyak anggota ruang sampel dinotasikan sebagai S, sedangkan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Ya, ini yang harus diingat. Sekarang kita akan melihat dengan peluang seperti ini. Nah, ini adalah ruang sampel ya. Ini kalau ini 6, ini 6 ya. Jadi yang mendatar 6, yang menurun 6 itu adalah ruang sampel semua. Ya, jadi ruang sampel ini ada 36. Ruang sampel adalah untuk kejadian itu adalah semua kemungkinan. Oke. Satu seperti ini namanya titik sampel. Ya, satu ini namanya titik sampel ya. Jadi ruang sampel untuk kejadian melimpah dadu merah dan putih ini tabel untuk menunjukkan semua kemungkinan hasil melimpahkan sekali kedua dadu tersebut. Jadi ini adalah hasil kemungkinan pelimparan dua dadu. Oke. Untuk peluang suatu kejadian, jumlah kejadian yang diinginkan dibagi jumlah hasil yang mungkin. Jadi dibagi dengan ruang sampel. Oke ya, ini adalah tentang ruang sampel dalam suatu peluang. Oke, kita akan lihat contoh seperti ini. Ya, jadi ini ada pelemparan dua dadu. Pada pelemparan dua dadu terdapat 36 titik sampel. Ya, ini adalah ruang sampelnya. Ya, ini adalah ruang sampel, terus ini adalah titik sampel. Setiap titik-titik ini adalah titik sampel. Ya, kita ambil aja sekarang adalah peluang jumlah 11 pada titik sampel. Peluang jumlah 11 pada titik sampel itu yang mungkin adalah 6, 5, atau 5, 6. Berarti ada berapa? Ada 2. Semuanya titik sampelnya adalah 36. Berarti 1/18. Oke ya. Sekarang peluang angka sama dan berjumlah 8 pada titik sampel 4,4. Jadi yang peluang angka sama dan berjumlah 8 adalah cuma ini. Yaitu berapa? 1 dibagi 36. Ya, 36 adalah 36 kemungkinan. Sekarang peluang angka 2 dan di setidaknya satu dadu atau berjumlah 2 pada titik sampel, yaitu ini adalah ada angka 2 semua, dan ini ada angka 2 semua, dan ini adalah berjumlah 2. Maka titik sampelnya adalah 1,1, 1,2, 2,3, 2,2, 3,2, 4,2, 5,2, 6,2, 2,1, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Maka peluangnya adalah 12 dibagi 36 atau 1/3. Ini adalah mencari peluang dari pelemparan dua dadu. Oke ya. Kita sekarang akan menginjak apa itu distribusi peluang. Ya. Biar mengerti perbedaan ruang sampel dengan distribusi peluang. Distribusi peluang adalah deskripsi dari semua kemungkinan hasil dari situasi acak bersama dengan peluang terjadinya masing-masing. Distribusi peluang berbeda dari ruang sampel karena semua hasil harus berupa angka tunggal dan peluang harus ditentukan. Oke. Ini adalah ruang sampel. Ya, dan ini adalah titik sampel. Sementara distribusi peluang adalah ini. Misalnya kita ingin mencari jumlah 2, yaitu 1/36. Jumlah 3, 2/36 ya. Jadi kalau jumlah 2 kan hanya ini, 1 tok. Oke. Kalau 3 itu berarti
21 sama 12. Oke, ini adalah distribusi peluang. Ya, jadi harus tahu bedanya antara ruang sampel dengan distribusi peluang. Oke, sekarang kita akan melihat apa itu frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kemunculan yang diharapkan pada suatu kejadian dengan berkali-kali melakukan percobaan yang disebut juga sebagai uji eksperimen. Rumusnya adalah frekuensi harapan sama dengan peluang dikalikan berapa kali percobaan. Oke, kita akan mengambil contoh. Sebuah dadu dilempar 30 kali. Jadi ini hanya adalah 30 kali. Berapa frekuensi harapan muncul mata dadu bilangan prima? Bilangan prima dadu terdiri dari 2, 3, dan 5. Maka peluang muncul bilangan prima dalam satu dadu itu adalah 3/6 atau setengah. Maka frekuensi harapannya adalah setengah dikali 30. 30 adalah 30 kali pelemparan sama dengan 15. Oke ya. Dua buah dadu dilempar bersamaan 30 kali. Berapa frekuensi harapan mendapatkan angka kembar? Angka kembar itu yang mungkin adalah berapa? Angka kembar itu adalah 11, 22. Jadi kalau kita lihat di sini, angka kembar adalah ini. 11, 22, 33, 44, 55, 66. Berarti angka kembarnya adalah 6 titik sampel. Oke ya. Kalau 6 titik sampel berarti 6/36 atau 1/6. Maka frekuensi harapan muncul angka kembar pada pelemparan 2 dadu adalah 1/6 kali 30 sama dengan 5 frekuensi harapannya. Oke. Ya. Itu tadi tentang peluang dan frekuensi harapan. Untuk latihan coba dibuat atau dicoba mengerjakan 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Coba kalian tentukan peluang untuk kejadian berikut. Jumlah 2 atau 3, jumlah lebih besar daripada 3, jumlah setidaknya 3, jumlah lebih kecil dari 3. Itu untuk peluang. Untuk frekuensi harapan, sebuah koin mata uang logam dilempar 20 kali. Berapa frekuensi harapan muncul angka? Sebuah dadu dilempar 50 kali, tentukan berapa frekuensi harapan muncul pada dadu angka genap. 2 buah dadu lempar bersamaan, tentukan frekuensi harapan muncul jumlah lebih dari 10. Oke, itu adalah tentang materi peluang yang pertama. Terima kasih dan nantikan video saya berikutnya.